Halo sahabat Tejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan ajak kalian mengulik lebih dalam sejarah Keraton Kacirebonan yang merupakan keraton termuda dari 3 keraton yang ada di Cirebon. Saya didampingi oleh Mama Ian, Kepala Unit Cagar Budaya Keraton Kacirebonan. Keraton Kacirebonan sendiri hampir mirip dengan beberapa keraton lainnya yang ada di Cirebon. Bangunannya menggunakan arsitektur tradisional dengan pengaruh dari bangunan Eropa dan Jawa. Oke sahabat Tepak Tilas, ketemu lagi di channel Tepak Tilas. Kali ini saya bersama Mama Ian yang akan memandu eksplorasi saya nih di Keraton Kacirebonan. Oke. Kita kenalan dulu dengan Mama Ian. Assalamualaikum Mama Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Langyan Arifudin. Saya sebagai Kepala Unit Cagar Budaya di Keraton Kacirebonan. Kita akan coba eksplor nih, ada apa aja sih di Keraton Kacirebonan ini. Oke teman-teman, simak liputannya ya. Bangunan Keraton Kacirebonan menghadap ke utara, sebagaimana arah hadap bangunan keraton lainnya. Setelah melewati pintu gerbang berbentuk padu raksa, kita akan memasuki halaman kedua. Pada pelataran ini terdapat bangunan Paseban. Pada pelataran ini juga terdapat 2 bangunan. Bangunan sebelah barat dinamai Pancaratna, sedangkan yang sebelah timur dinamai Pancaniti. Kawasan Keraton Kacirebonan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Cirebon telah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka harus dilestarikan. Boleh diceritakan tentang sejarah dari Keraton Kacirebonan ini, Pak? Baik, terima kasih. Sejarah dari Keraton Kacirebonan pertama diawali dari Cicit Sunan Gunung Jati. Cicit Sunan Gunung Jati yang bernama Panembahan Giriraya atau Pangeran Abdul Karim. Beliau menikah dengan Putri Mataram, maka lahir ketiga putra. Yang awalnya dari Sesari Hidayatullah sampai dengan Panembahan Giriraya itu namanya satu, Kesultanan Cirebon. Setelah beliau menikah dengan Putri Mataram, namanya Ratu Ragil Kuning, maka lahir ketiga putra yang kelak Cirebon menjadi 3 kesultanan. Ini asal muasal bahwa ada Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan dari situ. Oke. Nah itu perkiraan tahun berapa, Mak? Itu kisaran tahun 1677. 1677 ya? Ya, betul. Itu cikal bakal dari Keraton Kacirebonan? Ya, awalnya kan yang pertama, putra pertama itu namanya Pangeran Muhammad Samsudin atau Pangeran Martawijaya. Beliau menjadi Sultan Sepuh pertama di Keraton Kasepuhan. Kedua, Pangeran Muhammad Anom Badridin yang menjadi Sultan pertama di Kanoman. Dan ketiga, Pangeran Arya Carbon atau yang dikenal juga Pangeran Wangsakerta. Ini di Kacirebonan awal, bukan yang ini. Nah, karena beliau Panembahan Arya Carbon atau Pangeran Wangsakerta ini tidak punya keturunan, punggel, jadi maka tahta Kesultanan Kacirebonan itu dilanjutkan dari putra mahkota Kesultanan Kanoman yang keempat, yaitu Pangeran Muhammad Herudin, punya putra mahkota namanya Pangeran Amiril Mukminin Muhammad Herudin II. Ya, karena ayahandanya Muhammad Herudin I. Itu adalah Sultan kami yang pertama di Kacirebonan. Itu udah ada berapa raja ya? Kalau dimulai dari Pangeran Amiril Mukminin Muhammad Herudin II, sekarang sudah yang ke-9. Iya, yang sekarang itu Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat. Di Kacirebonan seperti halnya kerajaan Kesultanan Nusantara diawali dengan alun-alun. Alun-alun tempat parkir mobil, terus masuk ke dalam ada bangsal Paseban, sebelah kanan ada Paseban Pancaratna, sebelah kiri adalah Paseban Pancaniti. Ruang tunggu tamu wanita untuk Pancaratna dan ruang tunggu tamu pria untuk Pancaniti sebelum menghadap ke Sultan. Jadi karena leluhur kami adalah yang mensiarkan agama Islam, dalam berkunjung pun sudah dipisahkan antara wanita dan pria. Gitu. Oke, berarti kita akan eksplor yang mana dulu nih? Eksplor yang Pancaniti dulu, boleh? Oke, siap. Siap. Di dalamnya ada kereta Ki Jurumudi. Kereta Ki Jurumudi secara fisik kayu itu direvitalisasi tahun 1997 bertepatan dengan Festival Keraton Nusantara yang kedua. Ya, kereta Ki Jurumudi itu mengambil namanya, mendokumentasikan pusaka Pangeran Raja Kanoman atau Sultan kami yang pertama yang bernama Kris Ki Jurumudi. Kris ini yang mendampingi beliau ketika pulang di pengasingannya dari Benteng Victoria Ambon menuju ke tanah Cirebon. Nah, ini didokumentasikan menjadi sebuah kereta kencana namanya Ki Jurumudi.
Kereta ini fungsinya untuk upacara pengantin atau prosesi adat pengantin putra putri sultan. Kalau secara sasis ini justru malah dari Inggris, Mas. Nah, ini ada segel William and Son London, dan pernah ada wisatawan dari Inggris bahwa betul William and Son ini pengrajin pandai besi Di Inggris? Iya, termasuk membuat sasis kereta. Tapi kalau secara kayu direvitalisasi tahun 97, ini ada 97 bertepatan dengan Festival Karton Nusantara yang kedua di kota Cirebon. Nah, filosofi dari kereta ini mungkin Mama bisa sampaikan apa aja sih? Kan ada di sini ada ornamen ya. Ya, lebih kepada ke lokal jenius ya. Ini kayak hewan mitologi, bentuknya seperti ada sayap, ada bentuk singa, ada kilin. Jadi perpaduan ini adalah kekuatan dari beberapa unsur atau dari asimilasi budaya juga. Ada dari China, ada dari lokal, ada dari Arab atau Timur Tengah. Ini kan menandakan bahwa kita ini sebagai Wong Cirebon sangat welcome dengan sesuatu yang baru yang sepanjang itu positif bisa bekerja sama. Itu ada beberapa ornamen topeng, juga ada simbol-simbol gada. Gada itu penggebuk, artinya penggebuk dari bala yang biasanya disimpan di sisi kiri kanan pintu utama. Dan di tengahnya juga ada ukiran Ganesha yang isinya doa sarabat. Sarabat itu mingser ing abad, dari abad Hindu atau Buddha ke abad Islam. Makanya kenapa isinya kaligrafi tapi motifnya gajah. Kalau ini revitalisasi Replika, baru, ya? Yang aslinya ada di Museum Singapura. Oh, di Singapura? Ya, ada di Singapura. Asli ini adalah revitalisasi. Oke teman-teman, ini salah satu tempat di Keraton Kacirebonan yaitu Pancaniti. Siap. Tempat untuk singgah pertama ya. Betul. Sebelum menghadap Sultan. Ya. Pancaniti ini Siap. untuk pria ya. Siap. Oke. Oke. Ini lokasinya ada Siap. kereta juga. Enggak. Oke. Siap. Kalau bangunan ini tahun berapa ya, Mak? Ini jadi bangunan ini memang keraton tidak bersamaan semua dibangun ya. Yang jelas keraton ini dibangun tanggal 13 Maret tahun 1808. Namun beberapa tahun kemudian, pelengkap bangunan ini juga beriringan dibangun. Jadi kisaran antara tahun 1809, tahun 1810 kayak gitu, 1800. Interior bangunan Pancaniti dilengkapi dengan set meja kursi penerima tamu. Pada dinding yang berhadapan langsung dengan pintu masuk dipasang ornamen topeng Cirebon dan beberapa lukisan, salah satunya adalah lukisan kaligrafi. Di bagian bawahnya diletakkan miniatur kereta Kencana Paksi Nagaliman yang menjadi ciri khas Keraton Cirebon. Paseban Pancaniti yang berada di sebelah kiri pintu masuk ini untuk menerima tamu laki-laki yang dulunya menjadi tempat pertama sebelum menghadap Sultan. Sedangkan di Paseban Kulon Pancaratna yang berada di sebelah kanan kedatangan, kita dapat melihat beberapa perlengkapan kuno yang beberapa diantaranya masih dapat digunakan dalam acara-acara khusus. Dahulu Paseban Kulon ini menjadi tempat untuk menerima tamu perempuan. Nah, ini biasa untuk pengunjung. Ya, kita ada loket untuk pembelian tiket yang dulu namanya Pancaratna. Pancaratna ini sekarang difungsikan untuk pembelian tiket pengunjung sebelum masuk ke keraton. Nah, di sini ada juga baluarti. Baluarti itu yang tadi sudah saya sebutkan, ada alun-alun, ada paseban, ada pintu gapura Paduraksa Selamat Tangkep, ada silsilah. Nah, silsilah yang tadi saya sampaikan dari Sesar Hidayatullah sampai dengan Panembahan Ratu II atau Panembahan Grilaya atau Pangeran Abdul Karim ini menikah dengan Putri Mataram. Makanya kenapa setelah era Kesultanan Cirebon, Cirebon menjadi 3 kesultanan dari sini awalnya. Lahir di sini ada pangeran, putra pertamanya Pangeran Muhammad Samsudin, Sultan Sepuh pertama Kesepuan, 2 Pangeran Anom Muhammad Badruddin, Sultan Anom pertama di Kanoman, dan ketiga Arya Carbon atau Wangsakerta di Kacirebonan awal, bukan yang sekarang. Namun karena beliau tidak punya keturunan,
tahta selanjutnya Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh putra mahkota keempat Sultanan Kanoman, Pangeran Muhammad Khairuddin I. Nah, anak putra mahkotanya ini Pangeran Amiril Mukminin Muhammad Khairuddin II. 1808 sampai 1814. Sampai terakhir ya? Ya. 97 sampai sekarang? Ya, Pangeran Abdul Ghani Atadiningrat itu yang 9. Ini juga tradisi atau kalender di Keraton Kacirebonan, tentunya kalender keagamaan Islam karena leluhur kami yang mensiarkan agama Islam. Tradisi pertama yaitu suraan atau tahun baru Hijriah. Yang kedua ada tradisi saparan. Saparan ini konon di bulan Safar ini ada 136.000 bala yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengadakan semacam tradisi yaitu membuat kue apem, dan kue apem ini setelah dikumpulkan kami doa tulak bala dan hadoroh, dan terakhir nanti ditutup dengan surak atau sawer. Sawer atau surak ini adalah sama juga menolak bala, menolak bala yang akan menimpa diri kita, yaitu dengan sodakoh dalam bentuk sawer. Nah, itu tadi setelah sapar nanti masuk ke tradisi Rajaban, Ruahan, Likuran, dan ditutup Sawalan dan Grebek Agung. Gitu. Di sini ada apa lagi, Mak? Properti ini paling beduk. Beduk ini adalah pada tahun 2013 ada salah satu pengusaha Cirebon yang support dengan seni budaya membuat satu bentuk kesenian namanya beduk Rob Segara. Untuk perform aja, ini beduk baru 2013. Oke, sahabat Tejon, di Keraton Kacirebonan ini terdapat beberapa area fisik, yaitu diantaranya ada gapura dan pagar besi pintu masuk keraton, alun-alun dan area Megarsari, pintu gerbang Kahagung dan tembok benteng keliling, Paseban Wetan dan Kulon sebagai penerimaan tamu sebelum bertemu dengan Sultan, pintu gapura Selamat Tangkep, dan 2 pintu keliningan yang dijadikan akses keluar masuk menuju bangunan utama keraton. Ada Prabayaksa, yaitu tempat upacara adat besar keraton dan juga sebagai tamu agung. Kemudian ada ruang gamelan sebagai tempat penyimpanan gamelan. Gedong Ijo Dapur Jimat yang saat ini difungsikan sebagai pesanggerahan pengobeng dapur jimat yang mengabdi dalam setiap kegiatan tradisi keraton. Ada juga Pringgawati, yaitu tempat Sultan dan Garwa Dalem atau istri Sultan. Kaputren, yaitu tempat putra-putri Sultan. Dan Masjid atau Langgar Keramat. Oke teman-teman, saya berada di Paseban Pancaratna yang dulunya difungsikan untuk menerima tamu sebelum masuk ke temu dengan Sultan. Sultan, ya? Betul. Ya. Enggak. Ini lokasinya, kita lanjutkan ya. Dan selanjutnya ada beberapa gapura di Keraton Kacirebonan yang tiap hari ditutup, ini namanya Gapura Paduraksa Selamat Tangkep. Oke, yang ini ya? Ya, gapura ini yang di tengah, yang besar, yang sentral ini. Gapura ini dibuka kalau ada upacara abad tradisi keagamaan Islam yang tadi sudah saya sampaikan, atau ada kunjungan tamu agung, ini baru dibuka. Oke. Namun untuk sehari-hari keluar masuk itu dari pintu keliningan. Jadi pintu masuk di sini teman-teman nih. Ya, oke. Sebelah barat. Barat ya. Dan ini sebelah timur ya. Timur ya. Oke. Baik, sekarang kita memasuki halaman Prabayaksa. Ini adalah halaman Prabayaksa, dan yang sebelah selatan itu adalah ruang Prabayaksa. Ruang Prabayaksa ini di mana Sultan mengadakan upacara adat tradisi keagamaan Islam, juga Sultan mengadakan kegiatan tentunya masih terkait dengan keagamaan Islam. Di Prabayaksa ini ada apa aja, Pak? Ada gamelan, kami punya koleksi gamelan laras dengung, pelok, dan slendro. Nah, ada 5 instrumen gamelan yang digunakan untuk alat siar oleh wali. Pertama pelok, slendro, dengung, renteng, dan sekaten. Nah, di Kacirebonan kami punya 3 instrumen, pelok, slendro, dan dengung. Kita lihat apa aja yang ada di Prabayaksa di samping gamelan. Punten, Ibu. Ya. Jadi sebelum
Ini sebelah kiri saya ada bentuknya seperti kurungan ayam, namun ini bukan kurungan ayam, tapi kurungan ini difungsikan sebagai properti untuk upacara adat mudun lemah atau turun tanah. Nah, turun tanah ini diperuntukkan untuk bayi usia 7 atau 8 bulan sebagai doa yang baik kepada keturunannya. Kalau sudah ada di dalam kurungan itu, biasanya bayi disuruh memilih yang ada di bokor. Ada padi, ada pensil, ada kertas, ada uang, ada emas. Kalau bayi pilih padi, emas, dan uang, harapannya tidak kurang sandang dan pangan. Kalau pilih pensil atau buku, harapannya menjadi seorang cendekiawan. Artinya doa yang baik dari orang tua kepada keturunan. Ini karena tradisi ini kan asimilasi juga. Asimilasi, jadi artinya mungkin dari abad ke-16 itu sudah ada tradisi ini. Tuh. Nah, ini juga ada dokumentasi terkait layonan sultan. Layonan itu apabila sultan mangkat atau meninggal, tradisinya ditanduk, digotong dari keraton menuju ke komplek makam Sunan Gunung Jati yang jaraknya kurang lebih 8-9 km. Tapi tentunya sepanjang jalan itu sudah standby abdi dalam dan para kemantren untuk bergiliran menggotong. Tuh. Nah, ini juga ada pernikahan adat Pangeran Siddik Arjadiningrat dengan Ibu Ratu Siam dari Kanoman 1950. Ini ada dokumentasi sultan kami yang ke-5, Pangeran Raja Dirja. Ini juga sama terkait dengan pernikahan adat tadi. Nah, ini dokumentasi terkait dengan putra Sultan Kacirbonan yang ke-8. Nah, Sultan Kacirbonan yang ke-9, beliau yang digendong oleh Ibu Suri, Ibu Ratu Sriningrat, tahun 70. Ya. Ini juga lengkap putra dan putri Sultan Kacirbonan yang ke-8, maaf. Beliau yang dipangku oleh Sultan Kacirbonan ke-8 adalah Sultan Kacirbonan ke-9. Ini ada dokumentasi sultan-sultan yang pernah bertahta dari beliau, Pangeran Siddik Arjadiningrat, Sultan Kacirbonan ke-6, ya. Dan ini Pangeran Harkat Natadiningrat, Sultan Kacirbonan ke-7. Nah, ini Pangeran Muhammad Mulyono Amir Natadiningrat, Sultan Kacirbonan ke-8. Ini yang ke-9, Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat, Sarjana Ekonomi. Gamelan Pelok, Slendro, dan Denggung yang sebelah sana. Kalau tadi ruang Prabayaksa, di mana Sultan mengadakan upacara, ada tradisi dan juga Sultan menerima tamu. Kalau ini adalah ruang sketeng. Sketeng itu penghubung Prabayaksa dan dalam arum. Kalau dalam arum itu ruang di mana Sultan dan keluarganya tinggal. Jadi batas kami berkunjung sampai di sini, terus ke kanan. Ini juga silsilah. Nah, pedang-pedang yang ada di dinding ini adalah pedang para perwira yang ada di Kesultanan Kacirbonan. Jenisnya jenis pedang sabet Pajajaran. Ini juga ada satu set busana pengantin adat Kesultanan Cirebon. Dan busana ini alhamdulillah sudah dimiliki oleh para perias yang ada di Cirebon. Artinya yang menggunakan pakaian adat ini boleh untuk halayak umum, agar tradisi ini bisa lestari, bisa eksis. Ini beliau Sultan Keraton Kacirbonan dengan garwa dalam atau permaisuri, yang di bawah ini lengkap dengan putra dalam dan putri dalam. Di sebelah sini ada pedang sabet Pajajaran. Ini milik dari Sultan kami yang pertama, Pangeran Amirul Mukminin Muhammad Haribin II, bersanding dengan pedang King Willem. Beliau di 1814 juga baru dinobatkan menjadi Raja Muda dan mengirimkan satu buah pedang kehormatan untuk Sultan kami yang pertama. Nah, ini pada waktu penobatan beliau tahun 1997,
bulan April tanggal 19 hari Sabtu. Pada waktu beliau dinobatkan bertepatan dengan Festival Keraton Nusantara yang kedua, maka hadir seluruh raja dan sultan se-Nusantara menyaksikan nobatannya beliau. Nah, kalau ini pelaminan pada waktu prosesi pernikahan putra putri sultan. Namun karena ini kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan, jadi hanya sebagai simbol saja, simbolis. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di Keraton Kacirebonan punya 3 gamelan pusaka, yang ini adalah salah satunya gamelan Denggung. Denggung ini adalah gamelan yang dibuat di abad ke-16, usianya kurang lebih 400 tahun. Dan tradisi membunyikan gamelan ini tiap tanggal 1 Muharram. Bertepatan di mana 1 Muharram ini adalah lahirnya kota Cirebon. Jadi sore setelah pada sholat asar, paginya kami cuci dulu, kami bersihkan. Sore setelah pada sholat asar kami bunyikan. Konon gamelan ini difungsikan untuk mendatangkan hujan. Ya, tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hujan akan datang, karena pada waktu era itu Cirebon, Ciayu, Majakuning itu kan agraris, bercocok tanam. Apabila kemarau panjang, maka para penggarap sawahnya menghadap ke Sultan untuk memohon gamelan ini dibunyikan. Tapi itu tadi, kami doa bersama, melakukan sholat istisqa, dan insya Allah hujan itu akan turun. Dan kami juga punya 2 koleksi kotak wayang yang isinya wayang kulit ini. Kalau yang sebelah kanan saya ini adalah wayang Anggon. Wayang Anggon, yang sebelah kiri saya adalah wayang Jimat. Dan 2 kotak wayang ini masih kami maintenance, masih kami rawat. Setiap 1 kliwon sekali wayang ini dikeluarkan dari kotaknya. Bedanya kalau wayang Jimat itu masternya di wayang Jimat. Kalau Anggon itu lebih ke Anggon itu yang dipakai untuk pegadaian. Minimal 1 tahun sekali, tiap malam 1 Muharram atau malam 1 Sura, wayang ini dimainkan. Namun tahun 2000 wayang ini sudah dipensiunkan karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Jadi kita menggunakan kotak wayang dari luar. Oke. Nah, ini juga ada batu pipisan, Mas. Batu pipisan itu sekarang fungsinya seperti cobek untuk membuat bumbu, membuat boreh, membuat jamu. Kami gunakan alat ini, dan alat ini masih kami fungsikan setiap ada upacara adat tradisi. Kami gunakan alat ini. Nah, ini sisa bumbunya masih ada nempel. Kalau koleksi yang saya tahu itu sebelum keraton itu berdiri, koleksi udah ada, properti udah ada. Jadi artinya lebih tua dari keratonnya itu sendiri. Oh iya. Betul. Nah, ini baju sultan dari yang ke-9 sampai dengan yang ke-5 ini. 5 sampai 9 yang masih digunakan, yang sebelah kiri. Dan begitu berikut dengan kain panjangnya atau lancar. Monggo silakan. Nah, kami juga punya koleksi keramik dari Eropa, ada dari China, dan ada dari lokal juga. Kalau yang dari Eropa ini, Mas, semacam alat simpan air. Kalau sekarang mungkin dispenser. Koleksi pecahan juga Sultan kami yang ke-8, Pangeran Muhammad Mulyono Amirata Diningrat, itu beliau gemar sekali mengkoleksi pecahan. Ada dari yen Jepang, ada Republik, ada Eropa juga. Oke. Nah, ini ada manuskrip terkait dengan mushaf kuno, mushaf yang masih ditulis dengan tangan. Ada torekot, ajaran torekot, ada fikih, tasawuf, dan ada beberapa naskah yang sudah ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia. Leluhur kami itu Pangeran Wangsakerta itu kan sangat gemar menulis, ya, artinya termasuk sastrawan, ya, ahli sejarah juga. Ini kisaran antara 1600 sampai 1700. Nah, ini kegiatan beliau di dalam keraton dan di luar keraton. Ada beberapa selebritis juga yang pernah berkunjung ke kami. Juga pernah Pak Sultan menerima
sebagai tokoh pariwisata, 55 tokoh pariwisata. Nah, ke Istana Negara dengan Sultan dan Raja-Raja, ketemu Presiden, dan kegiatan pariwisata, ada kunjungan kapal pesiar. Kini, kawasan Keraton Kacirebonan menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Kawasan ini menjadi salah satu wisata bersejarah yang wajib wisatawan kunjungi ketika berada di Cirebon. Meskipun merupakan keraton yang termuda dari keraton lainnya di Cirebon, pengunjung dapat mempelajari mengenai konflik antara rakyat Cirebon dengan pemerintahan Belanda. Bangunan keraton juga masih mendapatkan perawatan rutin. Tak hanya itu, Keraton Kacirebonan juga masih sering menggelar acara-acara ritual keraton. Para pengunjung yang ingin menikmati suasana kuno dapat melihat benda-benda kuno berupa koleksi tombak, pedang, hingga alat-alat tradisional lainnya. Bahkan, para pengunjung juga masih dapat melihat beberapa koleksi kitab zaman wali, gamelan, keris, hingga wayang. Ini ada beberapa besuit. Besuit itu semacam perjanjian, ya. Perjanjian antara Belanda dengan kami terkait dengan penghapusan gelar sultan di 1681 berapa itu. Tapi ya tetap kalau masyarakat kita kan masih mengakui bahwa beliau sultan ini adalah kebijakan kepentingan politik lah. Karena berujungnya nanti ekonomi. Juga sama manuskrip terkait dengan torekot, rabot. Nah, ini batik Keraton Cirebon. Batik di Cirebon itu ada dua motif besar. Satu motif pesisir, dua motif keraton. Yang membedakan kalau pesisir itu warnanya lebih berani, lebih cerah. Tapi kalau keraton cenderung lembut dan bahkan gelap. Namun pesisir dan keraton mengambil simbol unsur flora dan fauna. Ada merak, ada burung, ada ayam, ada daun, ganggang, itu. Dan satu batik tulis kalau yang ukuran 2,5 meter itu bisa sampai 6 bulan. Dari mulai ngetel sampai dengan ngereng-ngereng, terus pewarnaan itu 6 bulan. Ini ada properti tempat lilin untuk upacara Panjang Jimat. Panjang Jimat ini adalah memperingati lahirnya Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Sengaja kami tidak bersihkan tempat lilin ini karena ada waktu tertentu, seminggu sebelum hari H kami bersihkan. Ini pedang-pedang jenis sabet juga yang digunakan pada waktu beliau diasingkan sampai ke Pulau Ambon, yang terkenal juga namanya Perang Kedongdong atau Perang Santri di Desa Susukan. Ini adalah pedang hasil rampasan pada waktu Perang Santri di Desa Kedongdong. Perang Santri itu jenderal lapangannya Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit, tapi tokoh sentralnya adalah Pangeran Amiril Mukminin Muhammad Herudin II, yaitu Pangeran Raja Kanoman. Tuh. Nah, ini juga kami punya satu set topeng Cirebon, ya. Ini yang saya tahu adalah fase kehidupan manusia dari mulai bayi, balita, remaja, dewasa, dan tua. Panji adalah mapan ingkang siji. Kita yakin dan percayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Kedua, itu menyambangi silaturahmi seperti Kang Nana menyambangi kami di Keraton Kacirebonan karena sangat banyak manfaat dari silaturahmi itu. Ini adalah rumyang. Kalau Kang Nana merantau ke tempat lain, artinya kita harus bisa memberikan sesuatu yang harum untuk kampung halamannya. Dan keempat adalah tumenggung. Tumenggung adalah karakternya sudah dewasa, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Nah, yang kelima adalah klimaks dari kehidupan manusia, yaitu menjadi seorang leader. Tentunya leader yang dengan proses tadi, leader yang bisa ada manfaat untuk lingkungannya, ada manfaat untuk masyarakatnya. Nah, ini juga satu motif lokal jenius, namanya Macan Ali. Macan mengambil hewan yang sangat disegani oleh kawan dan lawan. Alinya mengambil dari menantunya Kanjeng Rasul, yaitu Sayyidina Ali. Ini menjadi lambang kebesaran Kesultanan Cirebon.
isinya 2 kalimat syahadat. Artinya barang siapa yang bisa mengimplementasikan 2 kalimat syahadat, insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Karena di dalam 2 kalimat syahadat tadi ada hablum minallah dan hablum minanas. Di bawahnya ini ada motif yang sangat khas, yaitu wadasan. Wadasan itu filosofinya urip atau kita hidup itu harus punya pegangan yang kokoh dan kuat seperti wadas. Apa itu pegangannya? Yaitu agama. Agama apa yang kita anut adalah agama Islam. Nah, nanti kalau sudah kuat kokoh, nanti naik ke atas menjadi megamendung. Megamendung itu leader ya, di atas filosofinya. Artinya tentunya mendung itu sesuai dengan karakternya, bisa mengademi yang ada di bawah, dan endingnya outputnya nanti akan ada keberkahan turun, yaitu hujan yang ada manfaat. Nanti kalau sudah jadi leader dan namanya akan harum seperti pandan wangi yang ada di kiri kanan ukiran ini. Ini adalah bagian dari kampung wisata Kacirbonan, dan ini ada pohon tanjung yang sangat tua. Pohon ini ditanam pada 1797 bersamaan dengan pembangunan Langgar Keramat Tirtasumirad. Ini adalah satu konsep Kanjeng Rasul, di mana membuka pedukuhan itu tempat ibadah dulu yang dibangun. Baru 9 tahun kemudian keraton dibangun atau sebagai tempat tinggalnya. Di sini juga ada rumah kepatihan, Mas. Rumah kepatihan itu dibangun sama dengan keraton di 1808. Masih ada yang tinggal dan sekarang difungsikan sebagai rumah adat atau rumah budaya, dan ada kegiatan budaya di situ untuk belajar mendalang, memainkan gamelan, dan juga menari. Nah, ini ada rumah kepatihan. Nah, ini juga bagian dari destinasi wisata Kacirbonan, sebagai difungsikan nanti sebagai workshop gamelan, workshop mendalang, dan menari. Kita terbalik nanti masuk dari lorong menuju ke Kaputren dan Pringgawati. Nah, ini kampung wisata akan masuk dari lorong ini. Lorong ini yang akan menghubungkan Langgar Keramat Tirtasumirad sampai dengan ke Kaputren ya. Ada halaman juga di belakang keraton. Ada 2 bangunan yang lama, yaitu Kaputren dan Pringgawati. Ini sebelah ini ada dapur jimat. Dapur jimat ini difungsikan untuk memasak apabila ada upacara adat tradisi keagamaan Islam. Seperti muludan, membuat nasi jimatnya juga di sini. Nah, di sampingnya ada gedong ijo. Gedong ijo ini tempat menyimpan properti dapur untuk memasak apabila ada upacara adat tradisi. Nah, di sini ada Museum Mama Ucup. Next ke depan menjadi museum koleksi beliau, karena beliau adalah seorang tokoh budayawan Cirebon yang menduplikasi Pedati Gede Pekalongan, membuat kereta Nagapaksi yang ada di Museum Gesan Ulun, membuat patung topeng yang ada di Jalan Kebumen, terus membuat nama jalan tapi di bawahnya ada Carakan Cirebon. Insya Allah ini juga akan bisa mengedukasi generasi penerus bahwa beliau juga salah seorang pakar ukir, pakar dalang, pakar tari, pakar seni lukis kaca, dan beliau juga mendapat satu penghargaan dari era itu, Pak Gubernurnya Pak R. Nuryana, Gubernur Jawa Barat. Nah, ini adalah halaman keraton belakang. Yang sebelah timur itu ada Kaputren. Nah, Kaputren ini dulu tempat tinggal Putri Sultan. Yeah. Sekarang difungsikan sebagai tempat belajar tari atau sanggar. Nah, kalau yang sebelah selatan, sebelah kidul itu rumah leluhur. Rumah leluhur itu dulu adalah Pringgawati, tempat tinggalnya Sultan dan Permaisuri di situ. Ini ada sumur keramat, di mana sumur ini untuk mencuci beras jimat, untuk pada saat
upacara panjang jimat. Keraton Kacirebonan ini dibuka setiap hari apa ya, Pak? Dibuka tiap hari mulai dari jam 8 sampai dengan jam 17. Tiap hari dibuka. Jadi siapapun bisa berkunjung ke sini ya? Siap hari siapapun bisa berkunjung. Okay. Sebetulnya alhamdulillah dari mancanegara juga kami sudah dari tahun 1982 banyak mahasiswa dari luar itu yang mengkaji terkait seni dan budaya di Kacirebonan. Dan salah satunya adalah Mama Erik. Mama Erik itu sampai sekarang masih silaturahmi. Bahkan dia punya schedule per 2 tahun sekali berkunjung ke kami di sini. Masih silaturahminya kami masih kuat ya, intens ya. Dan ada juga dari Australia, ada Jack Buddy, ada Mr. Alan Thomas. Kalau dari Amerika yang ada lumayan, ada banyak. Ada Michael Ewing yang ahli bahasa Cirebon, ada Michael White ahli sejarah, dan gurunya Mama Erik, dan ada Matthew Isaac Cohen, ya, ahli wayang ya, dalang juga, itu dari Inggris. Jadi, kami sebetulnya sangat welcome dengan pengunjung ya, baik mancanegara maupun lokal. Baiklah, itu dia jejak kisah di Keraton Kacirebonan. Tetap terus saksikan saya, Nana Tariana, di Jejak Kisah episode berikutnya. Menelusuri jejak sejarah, menyatu dalam kekayaan warisan. Sampai jumpa. Halo Sobat Eljon, saya John Angelina, Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Gimana, udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. See you!